Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Berdo TVRI Bengkulu. Kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen 4. Saya mau ke Pak Andri. Tadi kalau Bang Padli tadi bilang salah satu tantangan utamanya adalah masyarakat ternyata banyak yang belum tahu nih. Kalau dari Dinas Kesehatan sendiri, upayanya nanti ke depan untuk mensosialisasikan PSC 119 ini seperti apa, Pak? Ya, di Dinas Kesehatan sendiri kan sudah ada ya bagian khusus untuk bagian promosi kesehatan. Ya. Kita bisa gunakan hal tersebut. Kemudian biasanya juga kita di Dinas Kesehatan itu sudah memanfaatkan media sosial seperti TikTok, Ya. Facebook ataupun YouTube ya. Itu kita di Dinas Kesehatan sudah ada line sendiri. Kemudian dengan jumlah tenaga kesehatan yang ada, kita minta bantuan mereka untuk menyebarluaskan melalui media sosial tersebut. Saya pikir masyarakat akan cepat tahu apa itu PSC 119, bagaimana cara pengoperasionalnya, bagaimana cara memanfaatkannya, seperti itu kan. Saya pikir itu akan segera. Saya pikir itu mudah kalau masalah promosikannya. Hanya sekarang keinginan kita yang utama ya PSC-nya dulu harus siap. Jangan-jangan kita promosi nanti PSC-nya belum. Iya. Gitu kan. Nanti masyarakatnya kecewa lagi. Jadi kita yang pertama sekarang ini kita harus menyiapkan dulu PSC-nya yang baik lah. Jangan sampai nanti sudah kita promosikan nanti masyarakat kecewa dengan hal tersebut. Ya, tentu ya, terutama di zaman digital ini metode-metode konvensional ini sudah mulai banyak ditinggalkan dan memang yang paling mudah ini lewat sosial media sekarang Pak ya, lewat TikTok ataupun Instagram. Apalagi mengerahkan tenaga kesehatan yang mungkin punya sosial medianya masing-masing ya Pak. Dan tentunya betul yang disampaikan oleh Pak Andri tadi bahwasanya ini kan kompleks ya, PSC 119 ini. Tidak hanya tentang call centernya, tapi kesiapan sarana prasarana untuk menampung aduan tadi. Dan tentunya ini terintegrasi ataupun melibatkan lintas instansi. Kalau dari Bang Padli sendiri, kira-kira menggugah organisasi ataupun lintas instansi yang lain seperti apa untuk ikut terlibat langsung, partisipasi aktif dalam PSC 119 seperti apa? Ya, baik. Jadi saya berharap merupakan salah satu bagian dari komponen yang memang memiliki sarana juga, memiliki relawan. Kita berharap nanti apakah melalui Dinas Kesehatan bisa melakukan latihan bersama, duduk bersama, membuat rencana. Seperti contoh, pertanyaan sederhana sekarang, ketika terjadi sebuah kejadian gawat darurat, masyarakat melakukan apa, instansi seperti contohnya kepolisian melakukan apa, pemadam kebakaran melakukan apa, PMI melakukan apa. Nah ini harus kita duduk bersama dan harus kita sosialisasikan juga. Contoh penanggulangan gawat darurat terpadu ini kan banyak nih orangnya. Maka contohnya adalah melakukan tindakan bantuan hidup dasar. Saya pernah lihat kemarin pemadam kebakaran itu melakukan pelatihan. Mereka sudah melakukan pelatihan pertolongan gawat darurat. Mereka waktu itu namanya bantuan hidup dasar melakukan RJP dan napas buatan. Nah, ini sangat luar biasa saya pikir Dinas Pemadam Kebakaran sudah melakukan pertolongan ke gawat daruratan. Karena tidak menutup kemungkinan ketika kawan-kawan pemadam ini sedang melakukan pemadaman api, ada yang mungkin pingsan atau ada yang terkena asap dia tidak sadarkan diri, maka mereka bisa melakukan bantuan hidup dasar. Nah, jadi saran kami dari PMI, kita ada baiknya untuk melaksanakan, kalau memang sudah ada PSC-nya nih di kota dan di provinsi, adalah duduk bersama, membuat pembagian tugas
kemudian membuat pelatihan bersama, kemudian membuat program-program yang bisa dilakukan secara bersama, karena kita harus melihat ini adalah terpadu, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Selama ini kami PMI terus terang ketika ada kejadian kami alhamdulillah melalui media sosial, melalui WhatsApp itu dapat kalau kami tahu duluan kami akan memberikan informasi kepada Basarnas, Dinas Sosial, BPBD. Begitu juga sebaliknya. BPBD umpamanya tahu kabar duluan ada yang tenggelam, maka dari BPBD akan memberikan informasi kepada kami juga. Nah, terus semua dinas instansi biasanya seperti itu. Selama ini hanya melalui media sosial ini sudah cukup efektif. Oke, Pak Andri, kalau merespon saran dari Bang Padli tadi mengenai kalau kita ambil contohnya mengadakan pelatihan dan lain-lain ya. Kalau Dinas Kesehatan sendiri kolaborasinya antar instansi seperti apa sekarang? Dalam kegawat daruratan ini ya Pak? Ya, kalau dalam kegawat daruratan itu kita Dinas Kesehatan pasti ya selalu berkoordinasi dengan lintas sektor, baik itu BPBD, Basarnas, yang dari pemerintahan ya, kemudian PMI ya, PMI boleh dibilang itu yang di luar pemerintahan itu mungkin saudara kandungnya pemerintah gitu kan. Ya kapan dibutuhkan, kapan diminta bantu, responnya cepat gitu kan. Itu memang kita ada suatu gimana ya, sekarang itu kita dalam penanganan gawat darurat ini ada grup, memang udah ada grup nih ya, yang dikoordinir oleh BPBD untuk penanganan gawat darurat untuk khusus bencananya seperti itu. Kalau di PSC itu kita ada grup namanya grup PSC dalam krisis kesehatan. Itu mereka terdiri dari anggota-anggota PSC di kabupaten kota. Jadi kalau ada apa-apa, kalau ada sesuatu yang mereka ingin koordinasikan atau dari kabupaten mana ke kabupaten mana, mereka di forum itu bisa ada. Ada di situ seperti itu. Termasuk juga rumah sakit nantinya seperti itu. Karena layanan PSC ini kan sebelum ya seperti Pak Pandi bilang tadi kan sebelum ke rumah sakitnya, di dalam rumah sakit ataupun antar rumah sakitnya. Ini perlu kita keluarkan seperti itu kan. Ya, pelatihan-pelatihan kita juga kadang-kadang kita membutuhkan seperti tahun kemarin ya, kita minta bantuan dari PMI yang sudah terlatih, yang sudah tersertifikasi ya untuk pelatihan itu, seperti Pak Adli kemarin Erik Mandoy melatih teman-teman kita. Sebenarnya mereka basicnya sudah ada untuk memberikan bantuan hidup dasar karena mereka tenaga kesehatan. Hanya kadang-kadang kita itu harus tetap mereview terus, berulang-ulang. Jadi kalau ilmu atau skillnya itu nggak diulang-ulang, tumpul kalau pisau. Betul. Ya, seperti itu. Jadi setiap tahun akan ada pelatihan-pelatihan tersebut. Tahun ini juga kita akan adakan. Karena itu hal yang wajib kita asah terus karena mereka adalah tombak kita ya. Mata tombak kita. Oke, saya mau ke Bang Padli lagi nih, Om. Kalau saya tanya cerita nih, kalau cerita pengalamannya seperti apa dalam menangani kegawat daruratan ataupun kesehatan di Bengkulu, entah itu dari PSS 119 ataupun memang koordinasi langsung call center masyarakat ke PMI. Jadi kalau selama ini kami belum menggunakan call center 119. PMI masih call center nomor HP yang kami sebarkan, baik di ambulan maupun melalui kawan-kawan relawan. Dan kemudian juga kepada dinas instansi yang terkait biasanya. Nah, selama ini alhamdulillah ketika terjadi kejadian, contoh yang saya sampaikan tadi, ada kejadian tenggelam yang terbaru kemarin, kapal Karam, kita alhamdulillah PMI langsung dihubungi waktu itu dan kita langsung turunkan tim. Kita standby di sana, ambulan dan tim. Kemudian terjadi juga tenggelam di daerah Lentera Merah, juga kita turun. Nah, kita kebetulan PMI ini kita memiliki relawan yang memang sudah kita latih, yaitu pelatihan pertolongan pertama namanya, yaitu pelatihan bantuan hidup dasar. Nah, kemudian dari pengalaman kami selama ini, kami menurunkan tim biasanya selain driver ada 1 atau 2 orang yang relawan. Nah, mereka akan melakukan tindakan di lapangan, kemudian
mereka akan langsung mengevakuasi merujuk ke rumah sakit terdekat. Dan karena keterbatasan juga, terkadang kami juga tidak banyak melakukan tindakan-tindakan yang lebih lanjut. Paling yang dilakukan oleh relawan kami yaitu bantuan hidup dasar, kemudian kalau memang ada perdarahan menghentikan perdarahan, kemudian langsung melakukan rujukan. Di ambulan tentunya ada oksigen. Itu yang kita lakukan selama ini. Oke, PMI tentunya partisipasi aktif dan selalu membekali diri dengan pelatihan ya, juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Ya, tambahan juga, kita juga beberapa 2 tahun yang lalu kita juga sudah melatih masyarakat. Oke. Ya, melalui program yang namanya Siaga Bencana Berbasis Masyarakat. Ya, itu. Oke, nanti akan saya tanyakan itu di segmen kelima, segmen terakhir ya Pak. Baik. Tapi jangan kemana-mana pemirsa Brando, tetap bersama kami hanya di Brando TVRI Bengkulu.